Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang indah batu manikam, jangan diletak di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam sepertinya belum makan. Apa kabar semuanya? Sehat? Badan sehat? Hati sehat? Pikiran sehat? Kantong sehat? Dari bunyi jawaban yang terakhir itu yang paling kuat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apapun yang terjadi, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sendal hilang, masih syukur sendal hilang. Orang lakinya hilang, dilarikan pelakor. Alhamdulillah. Nauzubillah lah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Qumu maghfuran lakum, kata Nabi meriwayatkan hadis, ketika selesai majlis ilmu maka malaikat diturunkan, Allah berkata, qumu, berdirilah kamu, maghfuran lakum. Saat berdiri itu dosa-dosamu berguguran, sehingga pulang ke rumah dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya, insya Allah. Bagaimana kalau sebelum pengajian sudah berdiri, Pak Ustadz? Berarti sebelum pengajian itu dia sudah berdiri, selesai pengajian dia berdiri, maka lepaslah segala dosa-dosanya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Empat heran. Biasanya kalau tausiah itu saya naik ke atas pentas, duduk, bersandar, meluruskan tulang belakang. Kenapalah di sini kami tak dipersilakan naik ke atas? Rupanya takut ke belakang jatuh. Sakitnya tak seberapa, malunya ini viral karena kamera streaming. Ustadz Somad saat bersandar terjungkal ke sungai. Nauzubillah. Inilah jamaah nih. Saya bilang terjungkal bukan dia harus sedih, ketawa pula. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut nama dia. Kalau tidak disebut namanya, majelis kita ini menjadi majelis antana jifa, majelis bangkai, majelis busuk dan berbau. Dengan menyebut namanya, majelis ini berubah menjadi majelis rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Organisasi manapun, jamaah manapun, pejabat manapun yang mengundang, kalau tidak izin dia, cuman dua, izin Allah dan izin dia. Nah, ini namanya Tengku Haji Nazaruddin Yahya LC. Beliau senior saya ketika di Al-Azhar Kairo, Mesir. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Di sebelahnya ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, Ustadz Tengku Haji Muhammad Fadilah. Di sebelahnya inilah ketua BKM Masjid Haji Kecil Lemik, namanya Haji Muhammad Kamaruzzaman. Kamar artinya bulan, zaman masa, zaman masa waktu diterangi oleh rembulan. Itulah dia Kamaruzzaman. Panggilan Bang Memet. Pengajian, mengantuk, lelah, capek, terus dia menyetir. Itulah mengapa kedua orang ini senyum. Dia senyum juga, cuman giginya tak nampak. Dia sedang letih. Kita doakan Bang Mehmet panjang umur, sehat badan. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Kenapa Ustadz sebut yang namanya ini saja? Karena ini yang ada gambarnya di sini. Ada bersama kita Ustadz Zul Arafah. Kalau melihat beliau, ingat kita mati. Karena beliau selalu ceritanya mati.
Kalau melihat beliau, ingat kita kepada Allah, karena beliau selalu membimbing zikir kepada Allah. Mudah-mudahan Ustaz Zul panjang umur, sehat badan. Ustaz Zul Araf bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Masjidnya di pinggir jalan. Subuh orang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, Ramadan, tarawih, Idul Adha, Idul Fitri, istisqa, minta hujan, kusuf, gerhana bulan, khusuf, gerhana matahari, kusuf, gerhana matahari, khusuf, gerhana bulan. Maka tidak ada putusnya. Kalau mau punya amal tidak putus sampai hari kiamat, bangunlah masjid seperti yang dilakukan oleh almarhum Tuan Haji Harun Kecik Leming, membanggakan orang tua. Untuk almarhum beserta orang tua kita yang sudah mendahului, untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kuburnya, ditempatkan di tempat yang mulia, dijauhkan dari azab, keluarganya sampai hari kiamat dijadikan anak cucu keturunan soleh dan solehah insyaallah. Amin. Mari mulai qori mengaji tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Saya pun nengok ke samping. Begitu saya mau lewat, diulurnya tangan juga. Salam. Udah saya salam, ditariknya pula. Kuat pula tenaga dia dari saya lagi. Inilah anak muda yang akan membangun masjid megah di masa akan datang. Abdul Somad membacakan hadisnya untuk jamaah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Tapi almarhum Tuan Haji Harun Kecik Leming, beliau tidak tabligh akbar, beliau tidak ceramah, langsung dibangunnya tanpa membacakan ayat, tanpa membacakan hadis, langsung dengan hartanya. Kalau begitu mana yang lebih mulia, langsung membangun atau ceramah? Sakit hati gua. Bingung sebagian jamaah ini menjawab. Ini hebatnya orang di Banda Aceh ini. Kalau dia moto tuh ngasih tahu dari samping, dari belakang, pst, pst, gitu, kan? Jadi kita pun gini, jangan macam tempat lain. Pas lagi kita berteriak, di situ lagi fotonya. Foto itu jadi bahan orang untuk ngejek kita di medsos. Dipakai buzzer untuk ngejek-ngejek Abdul Somad. Alhamdulillah. Makanya tadi pas saya sedang makan, berapa kali tadi makan? Apa kata panitia? Ustaz Somad lagi makan, jangan dipoto. Ustaz kok paham? Mereka kan bahasa Aceh. Dia bilang ada pajibu-pajibunya. Pajibu. Jangan ambil foto. Maksudnya Ustaz Somad sedang, jangan Ustaz itu sedang menyuap. Ada beberapa aturan yang tak boleh. Pertama, waktu Ustaz sedang makan, bukan hanya Ustaz Abdul Somad, siapapun Ustaz, karena itu tidak baik. Karena zaman medsos ini luar biasa, diedit orang lagi nanti. Anda tahu rasanya putus cinta? Lihatlah foto ini. Ibu, foto jangan dekat Ustaz Somad. Mesti ada laki-laki kanan, laki-laki kiri. Kawal. Saya heran, kenapa mesti ada laki-laki ini? Rupanya kalau perempuan di samping nanti di crop orang, disangka orang Ustaz Somad udah buka cabang di Aceh. Nah, ini ustaz-ustaz ini mesti kita jaga. Ustaz Zul Arafah mesti kita jaga, betul. Ustaz Somad mesti kita jaga, betul. Ustaz Somad dijaga sama Bang Mehmet, dikasih ini rompi anti apa ini? Anti banjir, khawatir Ustaz Somad ini nanti akan terancam nyawanya, maka dikasih dia senjata. Inilah dia rencong.
Begitu tadi mau turun dari mobil, saya tengok orang ramai menyebut. Langsung saya pegang dada saya. Bukan jantung saya sakit, takut saya ini lepas. Ini pembodohan sejarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Khadijah penasaran, barang yang dibawa Nabi laku keras. Kalau ada orang lain membawa biasa saja, tapi barang yang dibawa anak muda ini kenapa laku terus? Akhirnya dia panggil, siapa anak muda yang membawa barang ini? Kenapa laku terus? Mana orangnya? Aku penasaran. Akhirnya dibawalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana orangnya yang setiap kali bawa barang ini laku keras, laku terus, laris, orang beli? Mana dia? Dibawalah Nabi Muhammad. Begitu melihat Nabi, qamarun 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 sinnan Nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sinnan Nabi wa jamil. Yang paling murah maharnya. Jangan tunjukkan kali tak berduit. Semangat pula itu. Kalian mau menjadi perempuan yang terbaik, jangan minta mahar banyak-banyak. Ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, tiba-tiba datang seorang perempuan berdiri. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi. Inni wahabtu laka nafsi. Aku berikan diriku untukmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Selama saya menyampaikan tausiah, belum pernah ada perempuan yang berdiri dan berkata, inni wahabtu laka nafsi. Aku berikan diriku untukmu hai Abdul Somad. Ya Allah, jangan sampai ada ya Allah. Inni wahabtu laka nafsi. Aku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi terus menyampaikan tausiahnya, Nabi terus menyampaikan ceramahnya, Nabi terus menyampaikan hadis-hadisnya. Lalu karena Nabi tak ada respon, berdiri seorang laki-laki. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau kau tak mau, untuk aku aja lah. Nabi pulang, sampai ke rumah dia cari kain. Dia bawa, ada satu kain ya Rasulullah. Kata Nabi, kain kau berapa? Satu. Kalau kainnya cuma satu, nanti kau pakai, istrimu pakai, kau pakai apa? Tak mungkin kau sholat pakai kolor. Itu tak ada dalam hadis, itu tambahan dari saya. Mohon maaf, keceplosan pula saya itu. Bagaimana kau sholat nanti kalau dipakai istrimu? Lalu kemudian dia pun dengan malu pergi. Lalu kemudian kata Nabi, Ta'al, come here. Sini sebentar. Lalu kemudian ketika dia datang, apa kata Nabi? Iltabis walau khataman min hadidin. Carilah walaupun cincin yang terbuat dari besi. Lalu dia pun pulang ke rumah mencari cincin besi pun tak ada. Memang parah kali. Cincin besi pun tak ada dicari. Mereka tetap sadar bahwa yang akan mereka bawa mati nanti. Inilah dia amal masjid yang mengalir sampai hari kiamat. Maka kalau ada tanah kosong, wakafkanlah untuk bangun masjid. Siap? Ustaz Somad, itu ada tanah kosong, saya wakafkan Ustaz. Tanah siapa? Gak tahu. Mana bisa mewakafkan tanah yang tak jelas pemiliknya? 4 syarat wakaf. Yang pertama, waqif, orang yang berwakaf. Yang kedua, mauquf alaih, yang menerima wakaf. Yang ketiga, mauquf bih, benda yang diwakafkan. Yang keempat,
ada ijab dan qabul. Aku wakafkan tanah ini untuk bangun masjid. Maka begitu diwakafkan, la yuhabu, tanah tak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Tanah sejauh mata memandang. Begitu meninggal dunia, tanah itu pun dibagi-bagi untuk istri 1/8, anak laki-laki 2 kali bagian, anak perempuan 1 bagian. Anak tak terlalu ganas, menantu ini guys. Kepala apa yang digelengkannya? Mana aku tahu. Berapa miliar lah ini kata dia. Berapalah ini masjidnya kata dia. Dan setiap anak-anak yang hadir di sini, mereka pasti akan berniat, aku nanti akan membangunkan masjid untuk ayahku, akan membangunkan masjid untuk ibuku. Yang belum terpikir, malam ini berpikir. Yang sudah berpikir, segera wujudkan. Yang belum terpikir, malam ini mulai. Yang sudah ku kasih tahu, enggak juga berpikir. Mana tak? Apa kata ahli tafsir? Di antaranya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, yang akan melihat amal manusia itu 3. Pertama, Allah. Percaya amal kita ini dilihat Allah. Percaya. Yang kedua, Rasulullah. Rasulullah melihat amal kita ini. Yang ketiga, wal mu'minun. Maka kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan al-mu'minun, orang tua yang sudah meninggal melihat amal anaknya. Maka almarhum Tuan Haji Harun Kecil Lemik malam ini melihat amal anaknya, tersenyum dia melihat kita beramai-ramai di halaman Masjid Haji Kecil Lemik ini. Allahu Akbar. Betapa seorang tua dikabarkan melihat amal anaknya ramai di tanah lapang. Apakah ada artis dangdut di atas pentas? Oke, kita gerakkan badan. Are you ready to rock? Tak ada. Malam ini yang dibacakan ayat-ayat Allah, yang dibacakan hadis-hadis Rasulullah, yang dibacakan ayat Quran. Maka orang tua tersenyum bangga dengan amal anaknya. Mudah-mudahan anak kita nanti bangunkan masjid untuk kita. Mudah-mudahan setelah kita meninggal dunia, anak kita mengundang ustadz mengadakan tabligh akbar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan. Mudah-mudahan setelah kita meninggal, ulama, tengku, abu, abi, abati, walid berkumpul semuanya, dan mulut-mulut yang barokah itu mendoakan kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dia tetap bersujud walaupun tak sampai ke bawah, dibungkukkannya sedikit badannya, karena dia tahu Allah memerintahkan dia, warka'u, rukuklah kamu, ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Mudah-mudahan anak-anak kita dibukakan Allah pintu rezekinya insyaallah. Amin. Apa yang menghalangi rezeki ini sehingga tidak turun? Di antaranya perbuatan setan. Apa itu perbuatan setan? Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih berhala, menyembelih binatang untuk berhala. Aku sembelih ayam ini untuk berhala, aku sembelih kambing ini untuk berhala, aku sembelih sapi ini untuk berhala. Tidak ada orang yang lebih bodoh daripada ini. Sapi disembelih untuk berhala, kambing disembelih untuk berhala, ayam untuk berhala. Dia makan sambal belacan, dia makan ikan teri kering. Wal ansab wal azlam, mengundi nasib, rijusun, najis, kotor, min amalis syaitan, perbuatan setan. Fajtanibu, jauhi. Jadi di antara perbuatan setan adalah judi. Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Itulah mengapa kita disuruh berjamaah. Kenapa? Yang tak bersuara pun kelihatannya seperti ada suaranya. Bangunkan taman-taman, dijadikan air yang mengalir dengan kemuliaan istighfar.
Ada orang amalnya tak lain tak bukan hanya istighfar saja. Istighfar, istighfar, istighfar. Maka mudah-mudahan segala dosa kita diampunkan Allah insyaallah. Amin. Datanglah orang menemui pendeta Yahudi. Wahai pendeta Yahudi, dosaku banyak. Apa dosamu? Aku sudah membunuh 99 orang. Manusia semua? Iya. Apakah doaku akan diampunkan Allah segala dosaku? Kata pendeta Yahudi, dosamu tidak diampunkan Tuhan karena kau sudah membunuh 99 orang. Dicabutnya pisaunya. Kalau begitu kau lain ke 100. Mati pendeta Yahudi. Abang ya, diam kau kucing kurap. Wih, najis sama kau. Kalian ambil air ludah cewek itu, kalian bawa ke dukun. Dukun membacakan mantra-mantra bim salabim abrakadabra. Setelah itu dia pun makan tak kenyang, tidur tak lelap. Begitu pas dia mau makan mie ayam, nampaknya muka kalian di mangkok itu. Nampaknya muka kalian di mangkok itu. Pas mulut kalian mencoba susu. Rupanya sudah kena jampi. Siapa punya kerja? Setan. Dia minta ke dukun, dukun minta sama setan, setan mengirimkan signal-signalnya. Makanya anak-anak perempuan kita diajarkan membaca-baca ayat-ayat zikir pagi petang, habis subuh sekali, habis maghrib sekali. Ayat kursi diawali dengan Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul bin nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai ujung, lalu ditiupkan ke tapak tangan, diusapkan ke muka, ke kepala, ke badan supaya diganggu. Gangguan-gangguan semuanya segera hilang. Mudah-mudahan adik-adik yang diganggu-ganggu setan, jin, nyunyi blorong, sudil bolong, suster ngesot, genderuwo, Dracula, semuanya diselamatkan semua insyaallah. Amin. Manusia, kalau jin yang berbisik, jangan kau berhenti main judi online. Insyaallah yang terakhir ini nanti untung, setelah itu baru kau tobat. Kalau jin yang membisikkan, bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, selesai insyaallah. Ini yang jadi masalah, yang membisikkan ini kawan sebelah. Kita bacakan ayat kursi lebih hafal pula dia lagi. Inilah namanya setan berijazah. Gerak jalan, siap, gerak, siap. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, dulu punya anak perempuan khawatir diganggu laki-laki, betul. Sekarang punya anak laki-laki khawatir diganggu laki-laki. Oh, godaan. Saya kalau dulu saya lihat keponakan saya, anak saya lagi libur di rumah, ketawa-ketawa, lucu-lucu, mandi-mandi, main-main. Satu sisi saya ketawa, tapi dalam hati ada kecemasan. Bagaimana masa muda mereka nanti? Ancamannya luar biasa. Judi. Zaman dulu orang kalau mau berjudi, dia mesti kumpulkan gengnya dulu. Depan, belakang, kanan, kiri. Namanya apa? Gaple. Yang punya handphone, dihidupkan senternya. Yang tak ada senternya, nanti kubelikan senter. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Oke, turunkan tangannya. Dari beli-beli di supermarket. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana memberitahu suami untuk tidak merokok lagi?
Tak bisa. Karena ibu tetaplah seorang ibu rumah tangga. Maka ibu pakai lidah orang lain. Pas acara arisan keluarga, ibu bisikkan ke Abu Abi Tengku yang ceramah. Kebetulan Ustadz dari Ikatan Alumni Timur Tengah. Ustadz tolong ceritakan bahaya tembakau ya Pak Ustadz. Dicerita ceramah lah Ustadz itu. La darara wala dirara. Tak boleh memudaratkan orang lain, memudaratkan diri sendiri. Contohnya tembakau. Aku nih kata dia. Nah, habis itu khutbah Jumat, sampaikan ke pengurus, Pak pengurus, tolong singgungkan sedikit masalah tembakau nih pengurus. Khutbah Jumat, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini ada orang yang membakar uangnya, padahal Allah mengatakan innal mubadzirin, orang yang mubadzir kanu ikhwana syayatin, saudara setan. Aku juga nih. Jadi dari mulai khutbah Jumat, pengajian arisan keluarga, pengajian di masjid, akhirnya tapi jangan lupa ada yang lebih hebat daripada pengajian. Ad-du'a silahul mu'min. Ibu bacakan Al-Fatihah. Berkah boleh bagi kita untuk mengulang hafalan Quran ketika sedang dalam keadaan haid bagi perempuan Pak Ustadz. Mazhab yang paling tua Imam Hanafi, tidak boleh perempuan dalam keadaan haid membaca Quran, memegang Quran, membawa Quran. Mazhab Maliki tidak boleh. Mazhab Syafi'i tidak boleh. Mazhab Hambali tidak boleh. Tapi ada pengecualian. Mazhab Maliki boleh perempuan yang sedang uzur haid mengulang hafalan an zahri qalbin, dalam hati. Jadi nanti kalau bapak lihat ada ibu-ibu diam aja, nah itu sedang ulang hafalan.